Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Ritual Tarik Janin, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share, like, and comment. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Matanya yang menatap tajam ke arahnya, juga rambut-rambut putih yang tipis dan menutupi sebagian wajahnya. Nenek itu seperti ingin memaksa masuk ke dalam kamar. Namun, tepat ketika setengah tirai kamar itu terbuka, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok di sekitar kampung, hingga terdengar hingga ke rumah Bu Sri pada saat itu. Hal itu tentu saja membuat nenek itu sedikit terkejut. Dan tak lama kemudian, tirainya kembali tertutup secara perlahan, dan nenek itu menghilang seperti sebuah pasir yang tertiup angin kencang pada saat itu. Bruk. Bu Sri langsung menjatuhkan tubuhnya di dalam kamar. Jantungnya berdetak sangat kencang dengan nafasnya yang kembali terasa berat. Dia tidak percaya bahwa apa yang dia lihat adalah sebuah kenyataan. Dia ingin sekali menangis setelah melihat hal itu. Namun, sepertinya air matanya sudah mengering dan tidak bisa lagi dirinya mengeluarkan air mata kesedihan atas kejadian yang menimpanya dirinya pada saat itu. Sinar matahari pagi secara perlahan muncul di ufuk timur. Sinarnya yang merah ke kuning-kuningan secara perlahan mengusir kegelapan yang bertabur bintang dan bulan sebagai penguasa malam. Terlihat asap-asap mengepul dari atap-atap rumah warga. Para ibu-ibu sudah terbangun dan memasak di dapur-dapur mereka untuk sarapan keluarga mereka yang akan bekerja dan bersekolah di sana. Sedangkan Bu Sri, dia nampak sangat kelelahan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Bahkan ketika berjalan pun, dia harus memegangi tembok rumahnya agar tubuhnya tidak ambruk atas kejadian yang terjadi semalam. Bagaimana tidak, rasa sakit yang dia terima di dalam perutnya begitu nyata. Dia hanya bisa pasrah akan keadaan, karena di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa yang bisa dimintai tolong olehnya. Bahkan ketika dia ikut berjemur kembali dengan ibu serta kakak ketigaku, Bu Sri serasa enggan menceritakan hal tersebut. Dia takut merepotkan ibu, karena sudah beberapa hari ini ibu harus datang ke rumahnya untuk mencari tahu atas apa yang terjadi kepadanya. Sri, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada kejadian lagi yang membuatmu gak bisa tidur? Kata ibu sambil melihat ke arah Bu Sri lebih dekat. Bu Sri hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia hanya berkata, "Enggak kok Bu, memang kemarin gak bisa tidur. Ini si Dede nendang-nendang terus sampai sakit banget perutnya," jawab Bu Sri sambil mengusap-usap perutnya. "Ya wajar, namanya juga kandungan yang sudah tua Sri. Pasti seperti itu kok. Pasti itu anak udah gak sabar deh untuk dilahirkan dan diasuh oleh ibu yang cantik seperti Ibu Sri." Bu Sri hanya tersenyum mendengar hal itu. Dia hanya mengangguk sambil mengusap-usap kembali kandungannya. Dia hanya bergumam secara pelan ke bayi yang dikandungannya di pagi itu. "Sehat-sehat ya nak, sabar. Beberapa hari lagi kamu akan dilahirkan," gumam Bu Sri sambil tersenyum kecil. Siang hari menjelang, tepatnya jam 1 siang. Terlihat dua orang berjalan dari arah gang menuju rumah kita berdua sambil membawa satu dus mie instan yang diikat oleh tali rafia. Mereka berjalan dengan perasaan yang senang. Bahkan ketika kakak-kakakku yang sedang bermain di halaman Bu Sri
melihat mereka berdua dan berlari untuk menyambutnya. "Bapak!" Mereka menyambut Bapak dan Mang Darman yang kebetulan pada saat itu datang. Sudah waktunya mereka pulang setelah menempuh perjalanan panjang selama beberapa hari. Sebelum nantinya mereka akan kembali bekerja menempuh ratusan kilometer ke selatan Jawa Barat. Teriakan dari kakak-kakak aku rupanya terdengar oleh Ibu dan Bu Sri. Layaknya seorang istri yang berbakti terhadap suaminya, mereka berdua terlihat berdiri di depan rumah menyambut kedatangan suaminya yang datang dari bekerja pada siang itu. "Pak, saya mau pulang dulu ya ke rumah," kata Mang Darman sambil mengangkat salah satu tangannya yang penuh dengan satu dus mie instan yang di dalamnya adalah gula aren dan sayur mayur untuk kebutuhan rumah. Bapak hanya mengangguk. Sambil dikelilingi oleh anak-anaknya, dia akhirnya berjalan menuju ke rumah. Disambut ibu dengan hangat, lalu masuk ke dalam rumah di siang itu. "Kenapa wajahmu pucat, Ri? Kamu sakit?" Mang Darman yang baru datang ke rumahnya langsung memperhatikan wajah istrinya yang tampak pucat. Bu Sri menggelengkan kepala sambil memberikan kopi hitam yang dia buat ketika suaminya datang. Tak lama, dia pun duduk di sebelah istrinya dan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Suaminya terdiam mendengar hal tersebut. Dia melihat wajah Bu Sri benar-benar ketakutan ketika menceritakan apa yang sudah terjadi kepada dirinya pada saat itu. Apalagi seketika Bu Sri langsung memegang kedua tangan suaminya sambil sedikit menangis. Dia berkata kepadanya untuk bisa tinggal lebih lama di rumah. "Pak, temenin Sri lebih lama ya. Sri takut kalau sendirian. Kalau nanti situasinya sudah aman, Bapak boleh pergi lagi. Tolong temenin Sri beberapa hari saja sekarang ya," kata Bu Sri dengan nada yang memelas. "Tapi gimana nanti si Bapak? Kasihan dia sendirian gak ada keneknya nantinya," kata Mang Darman yang merasa kebingungan atas hal itu. Bu Sri hanya terdiam mendengar jawaban dari suaminya. Tangannya hanya bisa bergetar ketika dia tahu bahwa mungkin akan sulit membuat suaminya tinggal lebih lama. Apalagi menjadi kenek angkutan provinsi adalah penghasilan satu-satunya bagi dia dan keluarganya. "Tapi kalau kamu memang ingin seperti itu, ya sudah. Nanti malam saya bilang ke Bapak ya. Kamu pokoknya tenang aja. Nanti aku akan cari cara agar Bapak bisa menyetujuinya," kata Mang Darman dengan sedikit tersenyum. "Benar Pak," jawab Bu Sri yang kini senang mendengar hal tersebut. Mang Darman kembali mengangguk. Dan tak lama kemudian dia langsung memeluk suaminya dengan perasaan yang senang. Dia berharap ketika ada suaminya yang kini menemaninya, dia bisa tidur nyenyak dan tidak bertemu dengan nenek yang selama beberapa hari ini mengganggu tidur dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam pun menjelang. Matahari yang memancarkan sinarnya yang terang secara perlahan-lahan turun di ufuk barat, diiringi dengan kelelawar yang muncul dan keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Sebuah pemandangan yang biasa kita lihat di kampung tempat tinggal mereka pada saat itu. Bulan dan bintang kini mengambil alih malam. Mereka memancarkan cahayanya yang redup dengan ditemani oleh angin malam yang dingin serta suara-suara hewan malam yang saling bersautan satu sama lain di sana. Bapak dan Mang Darman biasanya mempunyai tradisi ketika malam tiba. Mereka biasanya duduk-duduk di dekat pohon mangga yang ada di antara dua mereka. Sambil mendengarkan sandiwara radio, mereka biasanya akan mengobrol hingga larut malam. Karena itu adalah hiburan satu-satunya bagi mereka yang ada di kampung pada saat itu. Kedua kakakku juga biasanya suka ikut apabila Bapak dan Mang Darman mengobrol di luar, sambil ditemani api unggun yang bisa menghangatkan mereka. Kedua kakakku selalu membawa ubi yang mereka ambil dari kebun dan memasaknya di bara api yang ada di depan mereka. Sungguh malam yang syahdu dan tenang, dan mungkin jarang dirasakan oleh orang-orang di kota pada saat itu. Apalagi mereka di sana ditemani oleh ratusan bintang yang berhamburan di langit malam, yang membuat malam semakin tenang tanpa ada rasa takut sama sekali. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Sudah saatnya bagi kedua kakakku untuk tidur,
karena besok mereka berdua harus kembali bersekolah seperti biasanya. "Man, aku antar kedua anakku dulu ya. Kamu tunggu dulu bentar di sini," kata bapak sambil mengantar kedua kakakku ke rumah pada malam itu. Mang Darman hanya mengangkat salah satu tangannya yang sedang memegang rokok pada malam itu. Sambil menyandarkan tubuhnya di bawah pohon mangga, dia menghisap rokok itu sambil memandangi malam. Asap rokok pun keluar dari mulutnya. Asap putih itu muncul dan mengelilingi Mang Darman hingga akhirnya hilang di telan malam. "Gimana bilangnya ke bapak ya? Aku kok bingung," gumam Mang Darman sambil melihat rokok yang dia pegang. Di saat kebingungan itulah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul dan berdiri di depan dirinya. "Jang," katanya dengan nada yang pelan. Sontak Mang Darman kaget. Dia langsung mengangkat wajahnya dan melihat sosok nenek tua yang muncul begitu saja di sana. Dia tersenyum kepadanya dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk dan bajunya yang hitam legam bersamaan dengan kain jarik berwarna coklat yang menutupi kakinya. "Ah ya, gimana Nek?" kata Mang Darman yang sedikit agak gugup karena dia tidak tahu kedatangannya yang secara tiba-tiba. "Ah tidak, Nenek sedang jalan-jalan aja ke sini. Sudah beberapa hari Nenek lewat ke tempat ini. Nampaknya di sini ada 2 orang yang sedang hamil. Salah satunya ada di rumah sana." "Itu rumah kamu kan, Jang?" kata nenek tersebut sambil menunjuk ke arah rumah. "Oh iya Nek, memang itu rumahku. Kebetulan aku baru pulang bekerja dan menginap di rumah hari ini. Ada apa ya kira-kira?" kata Mang Darman sambil tersenyum. "Iya, kemarin itu lihat kalau bayi di dalam kandungan istrimu itu bayi yang sangat ganteng. Nenek jadi suka pada bayi itu. Kalau boleh nggak Nenek?" "Darman!" Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah rumah. Rupanya bapak langsung berteriak karena dia melihat Mang Darman sedang mengobrol dengan seseorang. Namun di sana tidak ada siapa-siapa, sehingga bapak langsung berteriak agar dia sadar. Benar saja, Mang Darman langsung menoleh ke arah bapak yang dengan sedikit berlari mendekati Mang Darman pada saat itu. "Kamu ngobrol dengan siapa?" kata bapak dengan sedikit keras. Mang Darman sontak kebingungan, apalagi ketika dia melihat ke arah nenek yang tadi ada tepat di depannya, kini langsung menghilang begitu saja. "Pak, tadi lihat nenek-nenek yang ada di sini gak Pak?" katanya dengan nada yang bingung. Bapak hanya menggelengkan kepala. Dia kembali duduk dan melihat ke segala arah sebelum akhirnya dia berkata kepadanya pada saat itu, "Hati-hati Mang, jangan asal mengobrol dengan orang kalau malam seperti ini. Takutnya itu adalah hantu yang sedang gentayangan," kata bapak sambil melihat ke sekeliling mereka berdua, memastikan bahwa apa yang dikatakan sudah menghilang sepenuhnya di sana. Mang Darman langsung teringat obrolan istrinya ketika siang. Dia berkata bahwa dalam beberapa malam dia diteror oleh sesosok nenek-nenek yang muncul dalam mimpinya. Seketika, "Pak, jangan-jangan nenek tadi itu adalah sosok yang mengganggu tidur istriku dalam beberapa hari ini," kata Mang Darman dengan nada yang sedikit kaget. Bapak yang juga tahu tentang cerita Busri dari ibu langsung menganggukkan kepala. "Mungkin saja Mang. Lihat saja istrimu sampai kurang tidur begitu," katanya sambil menghisap rokok yang ada di sana. Aduh, Mang Darman langsung mengangkat tangannya dan menempelkannya di atas dahinya. "Pantesan istriku meminta aku untuk menemaninya lebih lama Pak. Dia berkata bahwa besok aku jangan pergi dulu. Dia masih ketakutan atas apa yang terjadi di malam-malam kemarin," kata Mang Darman yang kini tertunduk di depan bapak. Bapak langsung menjawab sambil menepuk pundak Mang Darman. "Iya, tidak apa-apa Mang, santai saja. Masalah kenek
Nanti aku akan cari penggantinya di terminal. Yang pasti kamu temani istrimu dulu. Karena ya, namanya orang hamil, pasti sering diganggu oleh para makhluk yang jahil kepadanya. Pastiin juga nanti simpan gunting atau beling di bawah bantal untuk jaga-jaga agar mereka tidak mendekat, kata bapak pada malam itu. Mang Darman mengangguk. Dia bersyukur karena bapak sudah mengizinkan dia untuk berdiam diri lebih lama di rumah. Obrolan pun secara perlahan-lahan berubah. Yang tadinya tentang kehidupan, kini berubah menjadi tentang mitos ataupun hantu yang ada di sekitar mereka. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Dan sudah saatnya bapak untuk pulang ke rumah, karena besok dia harus kembali ke terminal sambil mencari kenek baru untuk menggantikan Mang Darman pada saat itu. Mang Darman pun akhirnya pulang. Dia mematikan rokoknya dan mematikan bara api yang masih menyala di depannya. Akhirnya dia kembali ke rumah untuk beristirahat dan memastikan bahwa istrinya baik-baik saja pada saat itu. Meskipun sesuatu yang aneh kini mulai dirasakan olehnya, karena tepat ketika dia membuka pintu rumah, secara tiba-tiba ada hembusan angin tipis yang berembus dari dalam rumah. Dia melihat ke arah rumah yang kini sudah berbeda dari biasanya. Rumah terlihat lebih kelam, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Padahal tidak seperti biasanya rumah yang dia tempati seperti ini. Tubuhnya seperti menolak untuk masuk ke dalam sana. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Bahkan seperti ada rasa berat di bahunya ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Namun Mang Darman mencoba untuk memaksakan dirinya. Dan ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba bau apa ini? Tercium bau bangkai yang sangat kuat. Saking baunya, dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan menutupi hidungnya pada saat itu. Bahkan dia tidak bisa menahan tubuhnya dari bau yang dia terima, sehingga membuat dia merasa mual, bahkan muntah saking busuknya bau yang dia hirup pada saat itu. Tubuhnya langsung menunduk. Kedua tangannya langsung memegangi paha. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan air liur dari dalam mulutnya pada saat itu. Bau bangkai, bau busuk sampah dan bau kotoran manusia seperti menyatu dan terhirup oleh hidungnya pada saat itu. Hal itu membuat tubuhnya benar-benar mual. Bahkan kepalanya langsung pusing karena selepas dia muntah, tubuhnya seperti oleng, sehingga dia harus memegang tembok agar dirinya tidak jatuh pada saat itu. Dia langsung berpikir, mungkin ini yang dialami istrinya di malam-malam kemarin. Ada sesuatu yang mengganggunya sehingga dia tidak bisa tidur semalaman. Apalagi bapak sudah mewanti-wanti tentang para makhluk yang seringkali muncul dan mengganggu ibu hamil yang rentan oleh para makhluk yang muncul di sekitar mereka. Seketika Mang Darman pun langsung memberanikan dirinya sambil menahan bau bangkai yang dia rasakan pada saat itu. Dia langsung memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam rumah, tepatnya ke arah kamar di mana Bu Sri sedang tertidur pada malam itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia melangkah secara perlahan. Matanya langsung melirik ke sana kemari di dalam rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman baginya, kini berubah dengan cepat menjadi sesuatu yang menyeramkan ketika malam tiba. Apalagi tepat ketika dia membuka pintu tirai kamarnya pada waktu itu. Astaga! Dia seakan-akan tidak percaya atas apa yang dia lihat. Matanya terbelalak dengan tubuhnya yang mendadak kaku atas apa yang ada di dalam kamarnya. Nenek yang tadi dia temui di luar secara tiba-tiba muncul di dalam kamar. Dia muncul tepat di sebelah Bu Sri yang sedang tertidur pulas. Wajahnya yang tadinya tersenyum kini berubah menjadi menyeringai. Urat-urat kecil muncul di dalam wajahnya yang keriput, bersama dengan rambut putihnya yang terurai begitu saja di wajahnya. Nenek itu terlihat menyeringai ke arah Mang Darman yang ada di tirai kamar. Dia muncul sambil mengusap-ngusap perut Bu Sri yang semakin membesar, sambil memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. "Jang!" Tiba-tiba nenek itu berkata kepada Mang Darman. Sambil tertawa kecil dia kembali berkata,
bayinya dibawa olehku ya. Jantung Mang Darman semakin berdetak dengan kencang. Nafas yang dia keluarkan pun semakin berat. Ditambah dengan keringat dingin yang secara perlahan muncul dari wajahnya pada saat itu. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Rasa shock yang dia alami membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandangi Busri yang masih tertidur pulas di sana dalam keadaan beberapa detik. Dan ketika dia baru sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu, tiba-tiba "Sri, bangun!" Mang Darman berteriak dengan kencang. Seketika hal itu menggema di seluruh kamar dan membuat nenek itu langsung mundur secara perlahan dan menghilang begitu saja di sana. Busri yang pada saat itu sedang tertidur langsung terbangun. Dia langsung melihat ke arah suaminya yang kini berdiri di depan kamar dengan wajahnya yang pucat. Sambil terkantuk-kantuk, dia bertanya sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat dia harus berteriak sekeras itu. Namun Mang Darman hanya berlari mendekat kepadanya dan memeluknya dengan erat tanpa menjawab apapun pada malam itu. Apa yang terjadi terhadap Busri serta Mang Darman di rumah itu ternyata tidak terjadi satu hari saja. Selama dia berada di rumah, ada saja hal-hal yang membuat mereka menggelengkan kepalanya dan merasa tidak percaya atas apa yang sedang terjadi di sana. Dimulai dari sayur-sayuran yang tiba-tiba membusuk dan tidak digunakan untuk memasak. Padahal dia ingat bahwa istrinya sendiri yang berbelanja sayuran itu tadi pagi dari tukang sayur yang lewat ke depan rumahnya. Belum lagi, tiba-tiba suasana rumah menjadi mencekam ketika malam, seperti ada yang mengawasi di seluruh ruangan, sehingga Mang Darman harus terus-terusan terjaga setiap malam agar Busri tidak diganggu lagi oleh sosok yang mengerikan itu. Gubrak, ada benda di dapur yang jatuh, dan itu sudah terjadi ketiga kalinya pada malam ini. Mang Darman ingin sekali mengecek benda apa yang terjatuh itu, namun dia takut apabila dia meninggalkan istrinya nanti akan terjadi hal yang mengerikan seperti malam sebelumnya. Dengan perasaan yang takut, dia terus-terusan terjaga. Meskipun semakin malam, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu yang tiba-tiba mati dan menyala terus-terusan. Adanya hembusan angin dingin yang menusuk kulit, diiringi dengan bau busuk yang menyengat dari arah dapur ke arah kamar. Belum lagi duk 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 duk, suara seseorang yang sedang memukul-mukul tembok yang terus mengganggunya setiap malam. Suara itu benar-benar mengganggunya. Bahkan Mang Darman marah dan mencari tahu siapa yang memukul-mukul tembok rumahnya. Namun ketika dia keluar, suara itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Kakakku yang tidur di rumah pun mendengar bagaimana suara-suara gaduh itu terdengar dari rumah Busri. Sepanjang malam juga dia melihat Mang Darman yang sedikit aneh, karena wajahnya yang kini pucat seperti kurang tidur ketika sedang menjaga istrinya. Bahkan terkadang kakakku sering mendengar suara nenek-nenek yang tergegah-gegah di depan rumah Busri, seperti sedang menunggu sesuatu di sana. Namun ketika kakak melihat dari jendela rumah, suara dari nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan berganti dengan suara dari benda-benda yang dilempar ke sana kemari dari dalam rumah. "Pak, apakah kita minta bantuan orang lain saja? Soalnya gangguan-gangguan ini nampaknya semakin menjadi-jadi setiap hari," kata Busri yang kini nampak lemas dan lesu atas apa yang terjadi pada dirinya dalam beberapa hari ini. Mang Darman hanya menggelengkan kepalanya. Dia yang awalnya ingin meminta bantuan bapak, nampaknya enggan untuk meminta bantuan sebelum dirinya pulang ke rumah. Karena tidak mungkin dia meminta bantuan kepada ibu yang statusnya masih hamil besar seperti istrinya. Rasa malu akan keluarganya yang seringkali dibantu oleh keluargaku membuat mereka hanya menutup diri akan masalah ini. Hal itu pun terjadi ketika Busri bertemu dengan ibu. Dia kini hanya menjawab seperlunya ketika ibu tanya. Meskipun terlihat dengan jelas perubahan yang terjadi kepada dirinya, wajahnya semakin pucat. Ada kantung mata hitam di kelopak matanya. Bahkan tubuhnya kini sedikit agak kurus, tidak seperti sebelumnya.
Bahkan dia sering mengeluh kesakitan di arah perutnya. Dan hal itu semakin lama semakin membuat dirinya susah untuk berjalan, sehingga kini dia sering menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan suaminya. Perutnya pun kini aneh, tidak seperti orang hamil pada umumnya. Perutnya menggelambir ke bawah, seperti perut seorang bapak-bapak yang gemuk yang penuh lemak. Bu Sri nampaknya tidak sadar akan hal itu, karena mungkin ini adalah kehamilan pertamanya, sehingga dia tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya padanya saat itu. Beberapa kali ibu menyarankan untuk pergi berobat ke puskesmas sebagai tetangga dan seseorang yang sudah dianggap sebagai saudara baginya. Dia menawarkan untuk memakai mobil bapak agar diantar ke puskesmas apabila bapak sudah pulang. Namun Mang Darman menolak halus ajakan itu. Entah karena dia malu selalu ditolong oleh keluargaku, atau memang dia tidak mempunyai biaya yang cukup karena jarak di rumah kita berdua ke arah puskesmas harus menempuh jarak berjam-jam agar sampai di sana. Apalagi dengan jalanan yang berbatu dan harus melewati beberapa bukit dengan jalanan yang menanjak. Dia takut akan berpengaruh dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Penolakan itu hanya bisa ibu terima begitu saja. Dia tidak bisa memaksa karena Mang Darman yang bisa memutuskan apa yang terjadi kepada istrinya saat itu. Tepat di hari Selasa, bapak datang dari arah gang. Dia kembali disambut oleh anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri pada saat itu. Bapak yang datang langsung bertanya kondisi Bu Sri, dan ibu memberitahukan semuanya termasuk kondisi Mang Darman sekarang. "Bapak mau langsung ke rumah Bu Sri?" tanya ibu pada saat itu. "Entar Bu, istirahat dulu, nanti agak sorean kita ke sana. Sekalian ngasih gula aren yang bapak dapat dari gunung sana buat mereka," katanya sambil melepas kemeja lusuh yang dia pakai. Ibu kemudian mengangguk. Dia akhirnya pamit untuk kembali beraktivitas di rumah pada saat itu. Sedangkan bapak, setelah berganti baju, dia langsung duduk-duduk terlebih dahulu di atas dipan depan rumah. Pandangannya tertuju ke rumah Bu Sri yang kini tertutup rapat pada saat itu. Tidak biasanya rumahnya tertutup seperti itu, karena rumah Bu Sri biasanya selalu terbuka dengan lebar, sehingga kita pun tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Tanpa ada pikiran apapun, dia akhirnya duduk sambil mendengarkan radio dan merokok sambil melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri pada saat itu. Namun entah suatu kebetulan atau memang sudah harus ditemukan, Yana dan Ading yang merupakan kedua kakakku seperti melihat sesuatu di bawah pohon mangga. Mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah pocong kecil yang ujung pocongnya menyembul keluar tanah pada saat itu. Sontak kedua kakakku langsung menggalinya dan menemukan pocong kecil itu. Bahkan dia membuka tali pocongnya sehingga isinya terlihat. Pocong kecil itu sangatlah harum. Wanginya sama dengan apa yang kakak cium pada malam itu. Tepat ketika dia melihat bayangan seorang di belakang pohon mangga seperti saat ini. Pocong itu terlihat sangat kotor karena mungkin ditanam di dalam tanah. Bahkan ada beberapa bercak darah yang masih menempel dan sudah mengering di sana. Di dalamnya ada secari kertas kuno dengan bahasa yang tidak dia mengerti, seperti bahasa Sunda lama yang dicampur dengan bahasa lain. Lalu ada kembang 7 rupa yang menutupi kertas kuno itu, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Bahkan kakakku yang kedua sampai merinding ketika menemukan hal tersebut. Seketika mereka langsung membawanya ke bapak yang sedang duduk di depan rumah. Mereka berlari-lari kecil dan memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu di bawah pohon mangga itu. Jujur, bapak langsung shock setelah dia melihat benda tersebut. Dia langsung menatap benda itu sepersekian detik dan langsung menoleh ke arah rumah Bu Sri. Kegaduhan yang terjadi di depan rumah rupanya membuat ibu pun keluar. Dia langsung melihat apa yang terjadi dan kedua kakakku pun menceritakan semuanya. Ibu yang mendekati bapak penasaran dengan benda yang dia pegang. Seketika dia mengangkat tangannya dan terlihat ingin memegang benda tersebut. Meskipun plak, secara tiba-tiba bapak langsung memukul tangannya dengan sangat keras. Wajahnya tiba-tiba berubah.
Matanya melotot dengan tajam. Bahkan hal itu membuat kedua kakakku ketakutan dibuatnya. Aku dan semua anak-anak ibu tahu bagaimana wajah bapak kalau sudah marah seperti itu. Lebih baik kita semua mundur dan tidak bertanya lebih banyak apabila tidak ingin dimarahi olehnya. Bodoh, saan wawanian ngubur anil kekio di dekat imah. Siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah? Kata bapak sambil meremas pocong kecil itu dengan sekuat tenaga. Ibu yang masih belum mengerti kenapa bapak marah langsung bertanya secara perlahan. Dia mencoba membuat bapak tenang kembali sambil mencari tahu kenapa dirinya marah pada saat itu. Emang itu apa, Pak? Kenapa aku tidak boleh pegang itu? Kata ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda yang bapak remas dengan kuat. Bapak yang sudah emosi tidak menjawab apa yang ibu tanyakan. Dia langsung berdiri di sana dan berjalan ke arah rumah Bu Sri yang masih tertutup pada siang itu. Kedua kakakku serta ibu yang bersama kakakku yang ketiga hanya bisa melihat bapak dari rumah tanpa bisa melakukan tindakan apapun. Bapak benar-benar marah kali ini sambil meremas-remas pocong kecil itu dengan keras. Dia langsung menuju rumah Bu Sri dan mengetuk pintunya dengan sangat keras. Darman, keluar maneh. Keluar kamu. Bapak mengetuk-ketuk pintu rumah Bu Sri sambil berteriak memanggil Mang Darman. Tak lama, Mang Darman pun muncul di depan pintu rumahnya dengan kondisi yang lemas. Bapak hanya menggelengkan kepalanya ketika dia kini melihat kondisi Mang Darman yang sangat pucat. Apalagi dia begitu shock setelah melihat Bu Sri yang terlihat sangat lemas dan hanya bisa terduduk di ruangan tengah rumahnya dengan kondisi yang memprihatinkan pada saat itu. Brak! Bapak langsung emosi. Pintu yang terbuka dibukul sekencang-kencangnya. Sambil mengangkat pocong kecil itu, dia langsung meluapkan emosinya. Apalagi ketika ibu berkata bahwa beberapa kali dia ditolak untuk dimintai tolong ketika ibu menyarankan sesuatu kepada mereka berdua beberapa waktu yang lalu. Sia teh hirup seorang di dia. Ayah pamajikan orang jeung anak-anak orang. Jeung minta tolong jeung bantuan maneh. Kamu itu tidak hidup sendiri di sini. Ada istriku dan anak-anakku untuk meminta tolong untuk membantumu. Bapak memperlihatkan pocong kecil itu kepada Bu Sri dan Mang Darman yang ada di sana. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika bapak marah di depan rumah mereka. Ia lain gangguan jurik anu nyium pamajikan maneh teu bisa sare. Ini bukan gangguan hantu yang bikin istrimu tidak bisa tidur. Tapi ayah anu ngincer orok maneh. Tapi ada yang mengincar bayi kamu. Bapak yang mungkin tahu akan hal tersebut langsung membanting pocong itu ke tanah. Terlihat dengan jelas olehnya tepat ketika pocong kecil itu dilemparkan. Bu Sri tiba-tiba merasa merenyit kesakitan dari dalam perutnya. Sehingga apa yang bapak dipikirkan sepertinya benar. Sehingga dia langsung mengangkat salah satu kakinya dan tak lama kemudian diak! Kakinya dihentakkan langsung ke arah pocong kecil itu dengan sangat kuat. Seketika Bu Sri tiba-tiba kesakitan. Seperti ada sesuatu yang meremas perutnya dengan sangat keras. Tubuhnya sampai ambur ke tanah karena rasa sakit yang dia terima. Mang Darman yang kebingungan langsung berdiri. Dia tidak mau istrinya kesakitan seperti ini tepat ketika bapak menginjak pocong kecil itu. Pak, apa yang sedang bapak lakukan terhadap istriku? Kata Mang Darman yang berdiri dan mendekat ke arah bapak. Namun, duduk maneh. Duduk kamu. Dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman. Bapak mengangkat tangannya dan menyuruh Mang Darman untuk diam. Setelah melihat kejadian ini, wajahnya benar-benar marah. Mang Darman pun ketakutan sehingga dia mundur kembali ke arah Bu Sri yang pada saat itu masih kesakitan. Bapak benar-benar emosi. Bahkan dia mengangkat kakinya lagi secara perlahan dan menginjakkan kakinya kembali ke arah pocong kecil itu. Seketika terdengar suara jeritan dari arah Bu Sri tepat ketika pocong kecil itu diinjak. Perutnya benar-benar kesakitan.
Bahkan dia sampai berguling-guling di lantai karena saking tidak kuatnya atas rasa sakit yang dia rasakan dari dalam perutnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu, tepat di depan kedua mata Mang Darman dan Bu Sri pada saat itu. Mang Darman berusaha untuk menghentikan Bapak, namun itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan Bu Sri sampai menangis apa yang sedang dilakukan oleh Bapak pada saat itu. Sebuah tangisan dan jeritan yang benar-benar memilukan bagi dirinya dan bayi yang ada di kandungannya. Seperti banyak sekali jarum-jarum kecil yang ditusuk ke arah perutnya secara bersamaan ketika Bapak menginjak pocong kecil itu dengan sekuat tenaga. Ibu dan ketiga kakakku pun mendengar suara jeritan tersebut. Bahkan kakakku yang ketiga langsung menutup telinganya dan berlari ke dalam rumah sambil menangis karena tidak kuat mendengar apa yang sedang dia dengar pada saat itu. Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu. Bahkan semakin lama dia menggerutu seperti mengeluarkan amarahnya yang memuncak. Bahkan dia tidak peduli dengan kondisi Bu Sri pada saat itu. Pak, enggas Pak, enggas. Sudah Pak, sudah. Mang Darman kini terlihat sedih ketika melihat kondisi istrinya. Bagaimana tidak? Di depan matanya sendiri dia melihat istrinya yang sedang kesakitan hingga menangis, dan dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk bisa menghentikan hal tersebut. Dia benar-benar takut dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Apalagi setelah istrinya berguling-guling seperti itu untuk menahan rasa sakit atas apa yang sedang Bapak lakukan di sana. Namun Bapak seperti tidak peduli akan hal tersebut. Dia terus-terusan menginjak pocong kecil itu hingga tepat ketika Bapak menginjaknya dengan kuat untuk yang terakhir kalinya, tiba-tiba prak! Kaca rumah Bu Sri tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Hal itu tentu saja tidak diprediksi oleh Bapak dan orang-orang yang ada di sana. Seketika Mang Darman langsung memeluk Bu Sri untuk menahan pecahan kaca yang berembus ke arahnya. Sedangkan Bapak, dia langsung mengangkat tangannya dan menahan wajahnya tepat ketika kaca rumah itu pecah, disertai dengan hembusan angin besar yang masuk ke dalam rumah. Bapak masih terlihat marah, bahkan emosinya benar-benar memuncak kali ini. Tanpa melihat kondisi Mang Darman dan Bu Sri yang kini hanya bisa terbaring di lantai atas rasa sakit yang dia rasakan, Bapak langsung berbalik dan berjalan kembali ke arah rumah. Salah satu tangannya terangkat seperti sedang menunjuk ke arah kedua kakakku pada saat itu. Ngerawan Pak Raji, kudu ayah anu diselamatkan di dia. Panggil Pak Raji, harus ada yang harus diselamatkan di sini. Sambil sedikit berteriak, dia menyuruh kedua kakakku untuk keluar kampung dan memanggil Pak Raji atau dukun bayi hari ini juga, karena dia tahu hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh dia seorang. 3 jam berlalu, Pak Raji yang dipanggil oleh kedua kakakku akhirnya datang. Dia datang dengan memakai kebaya berwarna hijau cerah dengan corak kuning di ujungnya. Dia berjalan seperti biasanya, namun pandangannya tak lepas dari rumah Bu Sri yang kini kondisinya berantakan dengan kaca rumahnya yang pecah pada saat itu. Bu, kata Pak Raji yang datang ke rumah terlebih dahulu untuk bertegur sapa dengan saudara jauhnya, yaitu ibu yang kini menunggunya di depan rumah. Setiap kali ibu berbicara, mata Pak Raji tak henti-hentinya menatap ke arah rumah Bu Sri, sehingga ibu pun bertanya atas apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Sri pada saat itu. Nah, Bu Sri nepi kaki itu, Bu. Kenapa Bu Sri sampai seperti itu, Bu? Kata ibuku. Pak Raji hanya menjawab sambil melihat ke arah rumah Bu Sri. Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah? Ibu yang mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini akhirnya menceritakan semuanya tentang orang yang muncul dan mengetuk-ketuk tembok rumah. Suara gaduh dari atap rumah seperti berusaha untuk masuk ke dalam. Juga kejadian-kejadian yang terjadi terhadap Bu Sri setelah hal itu terjadi. Rupanya hal itu semuanya berkaitan. Namun Pak Raji terlihat masih ragu
karena dia belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Busri pada saat itu. Hingga bapak yang menunggu di dalam rumah pun akhirnya muncul ketika Paraji datang. Dia menceritakan semuanya termasuk benda yang kakakku temukan pada saat itu. Jujur, wajah Paraji itu tiba-tiba syok, seakan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh bapak. Bahkan dia langsung mengajak bapak untuk mengecek keadaan Busri pada saat itu dengan segera. Iya mah, ayah anu ngincar Busri. Ini mah, ada yang sudah mengincar Busri. Ibu seketika kaget. Ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa dia diincar? Apakah itu ada hubungannya dengan suara-suara dan orang yang mengetuk tembok rumah pada saat itu? Paraji hanya mengangguk. Dia hanya berkata bahwa ibu sebenarnya bersyukur karena hal itu tidak mengincar ibu. Sadar tidak sadar, ibu mempunyai sosok yang menjaga keluarga secara turun-temurun, bahkan hingga hari ini. Sehingga ketika ada suara gaduh dari atas, mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sedangkan Busri, kondisinya sendirian, tidak ada terproteksi oleh apapun. Makanya seharusnya orang yang sedang hamil harus dijaga minimal oleh satu orang, karena menjaga dari hal-hal yang seperti ini. Ini bukanlah sebuah kebetulan, namun memang sudah rencana dari seseorang terhadap Busri selama beberapa hari ini, kata Paraji sambil berjalan meninggalkan rumah dan berangkat ke arah rumah Busri sambil tergesa-gesa pada saat itu. Sinar matahari yang awalnya terik kini sudah mulai meredup dengan cahayanya yang kuning kekuningan ketika Paraji itu datang. Dengan diantar oleh bapak, Paraji berlari-lari kecil ke rumah Busri. Sedangkan ibu hanya bisa menunggu di rumah tanpa bisa mendekat ke rumah Busri pada saat itu. Langkah kaki yang awalnya tergesa-gesa mendadak berhenti tepat ketika dia berada di depan rumah. Dia seperti merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ketika dia melihat Busri dan Mang Darman yang kondisinya lemas dan pucat pada saat itu. Seketika dia langsung berbalik ke arah bapak. Wajahnya yang awalnya baik-baik saja langsung berubah dengan cepat. Bahkan dia langsung berteriak kepada bapak yang masih saudara dengannya. Nah maneh tengah bejan tiki mari ayah anu Nokia. Kenapa kamu tidak memberitahu dari kemarin ada yang seperti ini? Paraji benar-benar marah. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat keadaan Busri pada saat itu. Sedangkan bapak, dia hanya terdiam. Dia juga tidak tahu kenapa hal seperti ini bisa menimpa tetangganya yang sudah dianggap sebagai keluarga. Paraji langsung berbalik. Dia langsung masuk dan menuju ke arah kamar. Matanya melirik ke segala arah. Dalam tatapan matanya, dia seperti sebuah kegelapan yang nyata. Meskipun sinar matahari sore masih bisa menerangi rumah itu dengan cahayanya yang hangat. Bawa keluar kabeh barang anu aya di kamar. Bawa keluar semua barang-barang yang ada di kamar. Soalnya kudu dibersihkan awak Sri ayeuna. Soalnya harus dibersihkan tubuh si Sri sekarang, katanya dengan nada yang tinggi kepada bapak dan Mang Darman. Bapak dan Mang Darman hanya mengangguk. Dan ketika mereka mendekat ke arah kamar, tiba-tiba Paraji yang panik atas kejadian ini langsung menunjuk bapak lagi untuk keluar dan memanggil anak-anaknya pada saat itu. Geran oge dua anak maneh. Urang tarik deui orok anu geus selengit di awak Sisri. Panggil juga dua anak kamu. Kita tarik lagi bayi yang sudah hilang di tubuh Sisri, kata Paraji kepada bapak pada saat itu. Semua yang ada di sana langsung kaget atas apa yang diucapkan Paraji. Seperti ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka percayai atas apa yang diucapkannya pada sore itu. Maksudnya apa? Kenapa bayinya hilang? Kata Mang Darman dengan panik. Dia langsung melirik perlahan ke arah Busri yang masih lemas pada saat itu. Namun hal itu kembali dipertegas oleh Paraji. Dia kembali berkata dengan sebuah penekanan bahwa apa yang dia katakan memang sudah benar terjadi. Bayi yang dikandung istrimu sudah hilang, Darman.
sudah hilang beberapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu. Mang Darman kembali menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah sebuah kemustahilan yang tidak mungkin terjadi kepada manusia. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.